Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhua TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita Global Superpower Awakening the Jixiao Divine Thunder at the Beginning. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silakan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Di saat Su Jingming maju menggunakan tombaknya, Earth Black Wolf lebih dulu mengaktifkan Kill Earth Wall untuk memblokir serangan Su Jingming. Dinding batu ini dengan cepat Su Jingming hancurkan dengan teknik Thunder Gale Break. Di saat dinding ini hancur, nyatanya Earth Black Wolf sudah tidak berada di sana. Su Jingming menilai ini situasi yang gawat hingga tiba-tiba Earth Black Wolf muncul secara tiba-tiba di belakang Su Jingming. Hingga pada akhirnya Su Jingming menerima serangan dari Earth Black Wolf. Su Jingming tidak menyangka ternyata dirinya belum bisa menahan serangan dari binatang buas tier 5. Lalu kini Su Jingming melepaskan battle skillnya. Namun Earth Black Wolf mampu menghindari serangan Su Jingming. Su Jingming pun kaget melihat hal ini. Earth Black Wolf ternyata sangat cepat. Thunder God Finger dan Divine Thunder Teknik tidak ada yang berhasil mengenainya. Satu-satunya cara hanya bertarung jarak dekat, dan segera Su Jingming maju menyerang Earth Black Wolf dari depan. Hingga dua serangan saling beradu, dan nyatanya Su Jingming kalah kekuatan hingga membuatnya terpental dan mematahkan senjata tombak Su Jingming. Namun dengan cepat Su Jingming kembali menyeimbangkan tubuhnya dan memperbarui tombaknya dan maju menyerang kembali. Hingga dua serangan kembali beradu. Merasa tidak bisa mengimbangi Earth Black Wolf, Su Jingming segera mengaktifkan Thunder Extreme Stat dan kembali menyerang. Eva yang melihat hal ini menilai bahwa rank S yang satu ini benar-benar kuat. Orang pertama dalam 100 tahun yang bisa mencapai Battle Power level 5 saat berumur 19 tahun. Selain itu, karena faktor kecerdasannya, Battle Power aslinya bahkan lebih kuat dari Earth Black Wolf. Lalu 20 menit kemudian Su Jingming pada akhirnya berhasil mengalahkannya dengan susah payah. Dalam pikiran Su Jingming, sepertinya dirinya butuh satu rank S pure teknik. Kalau saja dirinya punya, pertarungan tadi pasti tidak akan sesulit ini. Su Jingming berencana akan pergi ke zona alam liar untuk mencari poin ability dan pelajari satu skill secepat mungkin. Lalu Eva mengucapkan selamat kepada Su Jingming karena sudah lulus ujian lantai 27. Battle Power milik Su Jingming melonjak drastis mencapai 1,1 juta Battle Power. Rekor baru telah tercipta. Su Jingming yang mendengar hal ini nampak kaget dengan kenaikan battle powernya yang sebanyak ini. Eva menjelaskan bahwa binatang buas tier 5 itu bukan sesuatu yang bisa dibunuh oleh sembarang orang. Dengan ini, apakah Su Jingming mau lanjut ke lantai 28? Kali ini ada 5 ekor Earth Black Wolf tier 5 peringkat bawah. Su Jingming mengatakan bahwa jelas dirinya akan lanjut, namun dirinya mau istirahat dulu sebentar. Sementara itu, orang-orang yang mengetahui pencapaian Su Jingming seketika heboh. Mereka menyebut ini sangat gila. Su Jingming mendapat 1 juta battle power. Thunder Emperor terlalu overpower. Mereka pun yakin Liga Perguruan Tinggi Nasional kali ini sudah ada di tangan Universitas Modu. Dengan ini mereka pun ingin melihat kondisi langsung Su Jingming di virtual trial. Di samping itu, teman kongsi yang melihat ini juga nampak kaget. Level 3 peringkat atas tapi bisa membunuh puluhan tier 4 peringkat puncak. Battle power milik Su Jingming sudah tidak masuk akal.
Kongsi seketika bertanya, barusan ada yang bilang mau menantang Su Jingming, dengan ini apakah masih berani? Temannya pun mengatakan bahwa itu tidak benar. 1 juta battle power ini dia bisa membunuh dirinya cuma pakai 1 jari. Di sisi lain, Yang Zentian yang melihat pencapaian Su Jingming menilai bahwa level 3 peringkat atas membunuh tier 5 peringkat bawah. Meski punya ability rank double S, pengguna ability di seluruh dunia yang bisa melakukan ini pasti sangat sedikit. Murid yang paling tidak banyak tingkah ternyata yang paling hebat. Dirinya pelatih untuk liga kali ini, sepertinya dirinya harus mengubah strategi berdasarkan kekuatan milik Su Jingming. Setidaknya sekarang wakil rektor Ling Xuang bisa sedikit lebih lega. Sementara itu, Ling Xuang yang melihat ini menyadari bahwa Su Jingming sengaja naik ke peringkat 1 untuk membuktikan kalau keputusan dirinya tidak salah. Su Jingming sangat perhatian. Lalu kembali ke virtual trial, Su Jingming yang telah menggunakan Thunder Extreme Stat meminta Eva untuk memulainya. Eva pun mengerti, dengan ini lantai 28 dimulai. Hingga kini 5 Earth Black Wolf telah muncul. Dengan cepat Earth Black Wolf menyerang Su Jingming dengan serangan jarak jauh. Su Jingming yang memblokir serangan ini menilai bahwa bongkahan tanahnya terlalu banyak. Seperti dugaan ini terlalu berat. Hingga kini salah satu Earth Black Wolf berhasil mendaratkan gigitannya kepada Su Jingming, hingga Su Jingming kini tidak bisa melepaskan cengkraman ini. Dan di saat yang sama, Su Jingming pun kini diserang oleh kawanan Earth Black Wolf yang membuat tubuh Su Jingming robek tak tersisa di mangsa Earth Black Wolf. Bersamaan dengan hal tersebut, Eva segera mengevakuasi Su Jingming dan mengembalikannya. Eva pun memberitahu Su Jingming bahwa dia telah gagal melewati ujian lantai 28. Su Jingming mengatakan bahwa gagal itu hal yang wajar, tapi sensasi mati tadi terasa aneh. Eva mengatakan bahwa saat mati di virtual trial hanya menghapus persepsi indera Su Jingming, tapi kesadaran Su Jingming tetap ada. Tentu saja dirinya juga bisa membuat Su Jingming merasakan sensasi kematian yang asli. Tapi itu beresiko merusak otak Su Jingming. Lalu Su Jingming pun bertanya apa yang ada di lantai 29 setelah melewati lantai 28. Eva mengatakan bahwa aturannya dirinya tidak boleh bicara sebelum Su Jingming melewati lantai 28. Tapi karena Su Jingming rank S, maka akan dirinya beritahu. Ujian lantai 29 adalah 1 Earth Black Wolf tier 5 peringkat menengah. Dan lantai 30 isinya 5 Earth Black Wolf tier 5 peringkat menengah. Saat ini di virtual trial hanya sampai lantai 30 saja. Su Jingming pun agak kaget mendengarnya dan menyebut itu sangat sedikit. Eva pun bertanya apakah Su Jingming pikir semua orang itu abnormal seperti Su Jingming. Rata-rata mahasiswa saat lulus paling hebat cuma sampai level 4 peringkat menengah. 30 lantai itu sudah lebih dari cukup. Su Jingming mengatakan bahwa sepertinya Eva harus menambah jumlah lantai virtual trial ini. Eva pun mengatakan bahwa Su Jingming harus sampai lantai 30 dulu baru bicara seperti itu. Selain itu, peringkat 1 battle power di papan peringkat dapat hadiah 2000 poin setiap 3 bulan. Hadiah sudah dikirimkan ke akun Su Jingming. Dengan ini mereka akan berjumpa lagi di lain waktu. Lalu saat kesadaran Su Jingming kembali, Su Jingming menilai bahwa selain sensasi matinya yang kurang realistik, ruang virtual ini hampir tidak ada bedanya dengan dunia nyata. Dirinya tidak menyangka teknologi saat ini cukup hebat. Namun saat Su Jingming memperhatikan keadaan sekitarnya, Su Jingming nampak kaget karena ada begitu banyak orang yang berkumpul. Orang-orang yang berkumpul pun mengatakan bahwa Thunder Emperor sangat hebat, bisa berada di peringkat 1 papan peringkat dengan 1 juta battle power. Dengan ini Thunder Emperor harus juara 1 di liga nanti. Dan para wanita pun bertanya bisakah mereka mendapatkan tanda tangan Su Jingming. Su Jingming pun bingung menghadapi orang-orang ini dan menilai semuanya nampak sangat antusias. Lalu di saat Su Jingming berhasil keluar dari kerumunan, Qiyuyun menyapa Su Jingming dan mengucapkan selamat karena telah menjadi peringkat 1 di papan peringkat battle power. Su Jingming pun menyebut bahwa ini cuma hal biasa dan meminta Qiyuyun untuk tidak terlalu berlebihan. Qiyuyun pun membenarkan hal ini waktu di Thunder Sacred Realm. Kemarin dirinya ada bilang mau duel dengan Su Jingming lagi kalau sudah pulang. Apakah sore ini Su Jingming ada waktu?
Su Jingming bertanya apakah Qiyun masih belum kapok. Qiyun pun membenarkan hal itu. Kalau Su Jingming bisa, maka buatlah dirinya menyerah. Su Jingming pun bertanya soal membuat Qiyun menyerah. Sepertinya Qiyun lupa waktu. Qiyun dan Cusuan dirinya hajar dulu, tapi nanti dirinya harus ikut latihan. Jadi mereka akan duel malam saja. Qiyun pun mengerti mereka akan bertemu lagi nanti malam. Dalam pikiran Qiyun, Su Jingming makin lama makin kuat. Semoga rencana dirinya malam ini sukses. Lalu kini berpindah ke lantai 2 gedung bimbingan. Yao Fang pun bertanya kepada Kongsi bagaimana perasaan Kongsi mengenai peringkat pertamanya di Battle Power sudah direbut. Kongsi mengatakan bahwa dirinya biasa saja. Su Jingming memang hebat, dia layak ada di peringkat pertama. Di saat yang sama, anggota tim lain pun datang. Seorang wanita yang bernama Shen Dongling mengatakan bahwa ini seperti dugaan. Mentalitas Kongsi memang hebat. Dan anggota tim lain pun mengatakan bahwa Su Jingming sudah datang. Dan Su Jingming pun segera menyapa para seniornya. Sapaan ini pun segera direspon oleh anggota tim yang lain dengan memanggil Su Jingming dengan sebutan kapten. Di saat yang sama, Yang Zhangtian dan guru-guru yang lain pun datang. Yang Zhangtian pun menyebut bahwa mereka semua telah berkumpul. Maka mereka semua sekarang bisa masuk ke virtual dive. Setelahnya mereka pun kini berkumpul di ruang virtual. Yang Zhangtian menjelaskan bahwa dalam kompetisi tim, yang diuji adalah kerjasama tim. Karena soal kerjasama, mereka harus saling mengenal satu sama lain. Dirinya akan jelaskan poin dasarnya secara singkat. Total anggota tim kali ini ada 8 orang, 5 anggota inti dan 3 anggota cadangan. Pertama dia wakil kapten si Iron Bear Kongsi. Dia memiliki kemampuan rank A tipe enhancement Iron Giant Bear. Setelah mengaktifkan ability-nya, tubuhnya mendapatkan peningkatan besar. Bahkan memiliki kekuatan mengerikan seperti beruang raksasa. Posisinya adalah tank dan fighter. Selanjutnya ada Shen Dongling. Dia punya ability rank A tipe enhancement Demon Moon Bloody Foxy. Posisinya adalah assassin. Lalu ada Yao Fang, memiliki ability rank A tipe elemen extreme Pro Soul. Perannya dalam tim sebagai rank mage. Selanjutnya ada Guan yang memiliki ability rank A tipe support Myriad Spiral Spirit Like. Perannya dalam tim sebagai support. Dia bisa menyembuhkan orang terluka atau memberikan buff tambahan. Kemudian, ketiga pemain cadangan pertama atau Guan dengan ability tipe A, tipe Enhancement Bronze Body, posisinya fighter. Kedua, Li Changfeng dengan ability rank A, tipe elemen Infernal Karma Fire, dengan posisi mage. Ketiga, Su Ruoyun dengan ability rank A, tipe support Gentle Spirit Water dengan posisi support. Dan terakhir dirinya akan jelaskan informasi terkait kapten mereka yaitu Su Jingming. Yao Fang mengatakan bahwa info soal kapten tidak perlu dijelaskan lagi. Mereka sudah tahu semua kalau Su Jingming pengguna ability rank S dengan ability yang langka. Yang Zhangtian pun bertanya soal rank S ini. Itu tidak benar, Su Jingming punya ability rank double S tipe petir Dutian Divine Thunder. Mendengar hal ini, Yao Fang dan Shen Dongling nampak kaget dengan ability rank double S ini. Tao Guan pun mengatakan bahwa ini menjelaskan bagaimana Su Jingming bisa sangat kuat. Yao Fang mengatakan bahwa dirinya sempat bingung mengapa petir Su Jingming berubah jadi warna emas. Ternyata ini alasannya. Lalu bagaimana cara ability rank S bisa berevolusi menjadi rank double S? Yang Zhangtian pun meminta mereka untuk tidak perlu memikirkan cara bagaimana ability bisa berevolusi. Cukup tahu Su Jingming punya ability rank double S. Selain itu, supaya adil Battle Suite untuk Liga Universitas Nasional dibatasi maksimal rank A dan senjata rank S. Dan ini semua Battle Suite rank A dan senjata rank S. Mereka bisa memilih apa yang mereka sukai. Kalau merasa kurang cocok, nanti tinggal masukkan saja data senjata yang biasa mereka gunakan. Dalam pikiran Su Jingming, sepertinya aturan ini dibuat untuk melindungi universitas lain. Karena bagi universitas Modu, Jingda, dan Jinda, 3 kampus dengan latar belakang kuat ini membuat Battle Suite dan senjata rank Triple S itu dengan sangat mudah. Nanti saat latihan berikutnya dirinya bisa memasukkan data Flowing Cloud Golden Edge Spear miliknya ke sini. Kemudian Yang Zhangtian mengatakan bahwa sebelum mulai latihan koordinasi,
Setiap orang harus menunjukkan ability dan battle skill miliknya, dan Su Jingming sebagai kapten yang maju lebih dulu. Su Jingming pun bertanya apakah semua serangan harus ditunjukkan. Yang Zentian pun membenarkan hal itu agar teman satu tim Su Jingming tahu kemampuan Su Jingming, dan dirinya pun lebih gampang menyusun strategi. Su Jingming pun mengerti. Cara menyerangnya memang cukup banyak, dirinya bisa pakai tombak, teknik pukulan, dan sihir jarak jauh. Selanjutnya akan dirinya tunjukkan satu persatu kepada mereka semua. Kongsi pun bertanya apakah ini ability rank double S sangat mengerikan. Suruo Yuan pun menyebut ini petir yang indah namun berbahaya. Tao Guan pun mengatakan jika dilihat dari video saja sudah keren. Sekarang setelah melihat langsung memang luar biasa. Lalu Su Jiming mengatakan bahwa ini adalah battle skill Chain Lightning Spear. Lalu Thunder Frozen. Selanjutnya Lightning Spear dan Thunder Fist. Li Changfeng yang melihat ini menyebut bahwa kapten mereka memang yang terbaik, sangat hebat. Dirinya rasa mereka akan juara liga kali ini. Guan mengatakan bahwa dirinya penasaran berapa besar bab yang bisa diberikan ability tipe supportnya kepada Su Jingming. Lalu Su Jingming mengatakan bahwa rangkaian spear teknik dan battle skill tadi cuma pemanasan saja. Selanjutnya dirinya akan tunjukkan semua battle skill rank S miliknya pada mereka. Li Changfeng yang mendengar hal ini pun nampak kaget karena Su Jingming menyebut itu hanya sebagai pemanasan. Su Jingming mengatakan mulai dari Thunder Indestructible Body battle skill rank S tipe Body Refinement Thunder Extreme Stat pemberian gurunya. Lalu ada battle skill rank S tipe Defense Abyssal Thunder Armor. Tao Guan pun nampak takjub, pertahanan Su Jingming jauh lebih kuat dibandingkan bronze body miliknya. Lalu Su Jingming kembali mengatakan bahwa ini adalah battle skill rank S tipe sihir jarak jauh Divine Thunder Technique. Li Changfeng pun tidak menyangka ternyata ada juga battle skill rank S dan itu tipe spell. Su Jingming mengatakan walaupun damage dari Divine Thunder Technique besar, tapi itu bukan battle skill terkuat yang dirinya punya. Dan segera Su Jingming melepaskan battle skill terkuatnya Thunder God Finger. Hingga ledakan besar pun terjadi. Shen Dongling yang melihat skala serangan ini nampak kaget dan bertanya apakah benar ini serangan dari seorang pengguna ability level 3 peringkat atas. Kongsi seketika bertanya kepada Yang Zentian seberapa kuat ketahanan lantai ruang virtual. Yang Zentian menyebut bahwa lantai perak ini dibuat dengan alloy rank C. Kongsi mengatakan bahwa alloy rank C saja sampai hancur seperti ini kalau kena orang bukankah langsung menjadi abu. Tao Guan mengatakan bahwa di kompetisi tim nanti kalau Su Jiming langsung melepaskan Thunder God Finger sepertinya mereka tidak perlu ikut bertarung lagi. Shen Dongling pun bertanya kalau Su Jiming sendirian bisa menang terus buat apa mereka ada di sini. Mendengar hal ini Tao Guan pun baru sadar dan membenarkan hal itu. Tao Guan pun bertanya kepada Yang Zentian saat kompetisi tim nanti bisakah minta Su Jingming untuk sedikit menahan diri. Yang Zentian pun mengatakan bahwa mereka tidak boleh menahan diri. Bukankah kalau mereka maju lebih dulu Su Jingming tidak punya kesempatan untuk menyerang. Dalam pikiran Yang Zentian, tahun lalu universitas mereka kalah dari Universitas Jingda. Tahun ini dengan adanya Su Jingming, universitas modu mereka tidak akan kalah lagi. Lalu Su Jingming pun mengatakan bahwa itu adalah semua battle skill yang dirinya punya. Yang Zentian pun kini mempersilahkan yang lain untuk menunjukkan battle skill mereka. Setelah itu mereka akan mulai latihan koordinasi tim, mereka pun mengerti. Lalu Guan mengatakan kepada Su Jingming dirinya tidak tahu bab miliknya akan berpengaruh pada ability rank double S atau tidak. Dengan ini bisakah dirinya mencobanya lebih dulu. Su Jingming pun mempersilahkan Guan menggunakannya. Hingga Guan kini menerapkan bab kepada Su Jingming. Su Jingming yang merasakan bab ini nampak cukup kaget. Dalam pikiran Su Jingming, ternyata bisa meningkatkan 30% battle power. Tidak heran tiap tim wajib punya support. Setelahnya Yang Zentian pun mencukupkan latihan hari ini. Dan Su Jingming harus tetap di sini sebentar dan yang lainnya boleh pulang. Kongsi dan yang lainnya pun mengerti dan pamit pergi kepada Yang Zentian dan Su Jingming. Lalu Yang Zentian mengatakan kepada Su Jingming bahwa ada satu hal yang harus dirinya sampaikan pada Su Jingming. Dirinya harap Su Jingming tidak keberatan. Su Jingming pun meminta gurunya untuk berbicara.
Yang Zhentian pun mengatakan bahwa dirinya harap Su Jingming bisa selalu berada di lapangan selama kompetisi tim kali ini. Dengan ini, apakah Su Jingming setuju? Kompetisi tim kali ini menggunakan sistem round robin atau format kompetisi di mana setiap peserta tim atau individu bertanding melawan seluruh peserta lainnya secara bergantian. Jadi tidak hanya satu atau dua pertandingan. Dengan ini, apakah Su Jingming sudah yakin? Su Jingming menyebut bahwa dirinya siap dan tidak masalah. Dan untuk episode selanjutnya tunggu minggu depan lagi. Sekian dan terima kasih.